Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Rian Haq, di mana saya dari kelompok 4, matkul pendidikan dalam keluarga, yang mana akan menyampaikan materi perihal keluarga, masyarakat, dan budaya, yang mana kami beranggotakan 3 orang. Salah satunya saya Rian Haq, dan yang kedua ada Alia Fadilah, dan yang ketiga adalah Putri Ajijah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan penjelasan perihal pendidikan, budaya, masyarakat, dan kebudayaan. Pengertian keluarga menurut para ahli, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut jenisnya terbagi kepada 2 bagian, yang mana yaitu terbagi keluarga batih yang merupakan satuan, dan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak, dan keluarga luas. Cakupannya luas, itu menurut Rustiana. Keluarga dalam kajian sosiologi Bante Jurnal UIN Banten 2002. Keluarga menurut Murlock adalah satu grup sosial atau kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama dari 2 jenis kelamin, keduanya didirikan atas dasar pernikahan, dan 1 atau lebih anak yang tinggal bersama mereka yang melakukan sosialisasi. Adapun menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Suparlan yang menyatakan bahwa hubungan antara anggota tersebut dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Nah, itulah pengertian dari keluarga dari para ahli. Dan menurut Kartono, keluarga merupakan kelompok sosial yang sangat utama. Kasih seks, cinta, kesetiaan, dan pernikahan, di mana perempuan berfungsi sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai sang suami. Fungsi keluarga. Ya, yang selanjutnya akan saya sajikan yaitu fungsi keluarga. Keluarga merupakan perkumpulan 2 orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Mubarak, keluarga adalah perkumpulan 2 atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau pula ibu dan anaknya. Keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu di sini ada mengenal nilai-nilai budaya. Di sini mencontohkan dalam nilai-nilai budaya Sunda yang masih dikembangkan oleh keluarga, yaitu keluarga yang ditekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pameo Sunda Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh, yang mengandung arti saling mengasihi, saling memperbaiki diri, atau melalui pendidikan dan ilmu, serta saling melindungi, yang selalu ditanamkan kepada anggota keluarganya. Nilai silih asih pada keluarga terwujud dalam sikap antara anggota keluarga yang saling menyayangi, baik ayah, ibu anak, maupun kakak adik. Nilai silih asah dalam keluarga terwujud pada pandangan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan bagi sang anak, sehingga anak-anak selalu diupayakan untuk dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Keluarga yang memiliki berbagai fungsi yang dijalankannya merupakan perwujudan dari suatu wahana atau wadah di mana seorang individu mengalami proses bersosialisasi untuk yang pertama kalinya, juga memiliki peranan yang begitu penting bagi individu tersebut, karena di keluargalah seorang individu itu di tempat karakternya untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat luas ketika dewasa nanti.
Sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat, keluarga juga memiliki kolerasi fungsional dengan masyarakat tertentu. Itulah sebabnya mengapa proses pengembangan individu menjadi seseorang yang berwatak dan memiliki kepribadian seharusnya diarahkan sesuai dengan struktur masyarakat yang ada. Sehingga seorang individu menjadi seseorang yang dewasa dan mampu mengendalikan dirinya sendiri, juga melakukan sosialisasi di dalam masyarakat yang ada di lingkungannya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Masyarakat juga adalah tempat di mana seorang individu mampu melihat dengan jelas proyeksi pengembangan itu. Jika keluarga adalah tempat di mana awal proses bermula, maka dalam masyarakatlah individu akan diuji, coba untuk mengembangkan apa yang telah ia dapatkan dari keluarganya untuk diterapkan ketika menjadi bagian dari masyarakat. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Ajijah. Selanjutnya yaitu perspektif kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Harsja Bachtiar 1994 menggambarkan bahwa dalam istilah resmi dan untuk sejumlah kepentingan administratif praktis, pemerintah Indonesia membagi suku bangsa di Indonesia menjadi 3 golongan. Ialah yang pertama suku bangsa, yang kedua golongan keturunan asing, dan yang ketiga masyarakat terasing. Semua suku bangsa memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tersebut dalam butir tidak memilikinya karena daerah asal mereka terdapat di luar wilayah Indonesia, yaitu Cina, Arab, India, Eropa, atau karena keturunan percampuran Indonesia dan Eropa. Dalam perkembangannya, kemudian mereka dihadapkan pada 2 alternatif akan menjadi warga negara Indonesia dengan segala konsekuensinya, atau kembali ke negara asalnya dan tetap dianggap sebagai warga asing, kecuali orang keturunan Eropa, maka suku bangsa seperti keturunan Cina, Arab, dan India, kemudian banyak yang menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat terasing dianggap penduduk yang masih dalam taraf kebudayaan sederhana dan biasanya masih tinggal dalam lingkungan terisolasi. Yang selanjutnya yaitu peran ayah dalam masyarakat dan nilai budaya. Kita sebagai keluarga dan ayah sebagai kepala keluarga harus memiliki komunikasi patrialisme atau suatu paham di mana keputusan tertinggi adalah seorang ayah atau suami. Seperti masyarakat biasanya bahwa ayah atau suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, namun ada beberapa juga yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai tourguide dan berternak, semisalkan yang rumahnya ada pada dalam pedesaan yang ada pada kawasan wisata. Peran ayah menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan anak agar mampu berprestasi dan mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Seperti yang dilakukan oleh salah satu informan, yaitu mengajak anak laki-lakinya ikut ke ladang untuk membiasakan anak sedari kecil untuk mengenal profesi ayahnya agar setelah besar sudah terbiasanya bertani dan membantu pekerjaan ayahnya. Walaupun berada pada pedesaan, harus sangat terbuka dengan teknologi yang ada, karena seorang ayah tidak menginginkan nasib anaknya seperti dirinya, sehingga anak laki-lakinya diizinkan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peran mendidik seorang ayah sangat penting untuk keluarga. Sebagai kepada rumah tangga, ayah harus berperan aktif dalam bermasyarakat. Misalnya, informan menjelaskan adanya kesenian paguyuban suku yang ada di daerahnya dan harus peduli akan wisatawan yang datang ke desa sehingga sukarela menjadi pemandu.
Maka, seorang ayah pun mengajarkan anak untuk berbahasa dan menjelaskan secara baik agar dapat mencetak generasi yang baik dalam memandu pengunjung. Fungsi mendidik sudah dilakukan oleh ayah yang mempersiapkan anak dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan baik dengan melibatkan langsung pada kegiatan aktif paguyubannya di desanya. Jangankan ayah, tetapi peran keluarga sangat penting dalam keluarga, masyarakat, dan budaya karena nomor sat- no- nomor satu dalam keluarga itu yang berperan adalah orang tua, ayah, dan ibu kita. Maka dari itu harus saling mengayomi antara ayah dan ibu kepada anaknya untuk mengenal dalam budaya di daerahnya atau budaya di Indonesia. Dan berdasarkan di atas yang kami telah himpun, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut jenisnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu keluarga bati yang merupakan satuan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak dan keluarga yang sangat luas. Fungsi keluarga itu sangat penting dalam lingkungan masyarakat dan budaya, karena keluarga lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan anak. Karena peran ibu dan ayah yang saling mengayomi keluarganya kepada masyarakat dan mengenalkan budaya kepada anaknya agar anak tersebut mengetahui dan mengenal budaya yang ada di desa atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan juga orang tua yang harus mengenalkan nilai-nilai budaya terhadap anaknya. Maka dari itu, perkembangan anak sangat berpengaruh terhadap peran orang tua di dalamnya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat di mana seorang individu mampu melihat dengan jelas proyeksi pengembangan itu. Karena masyarakat sangat berpengaruh pada keluarga dan keluarga peran utama pada anak-anaknya atau yang ada di dalam keluarganya. Mungkin cukup sekian, banyak kurangnya, banyak salahnya dari kami, dari perwakilan dari kami dari kelompok 4 matkul pendidikan dalam keluarga. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, meren?